Buat beli donatnya Pingkan, antriannya sampai 1 bulan ke depan. Ramenya tuh sampai nggak ketolong. Sehari tuh 1000 WA sampai HP aku yang cuma 5 juta belum lunas itu. HP-nya sampai nggak nampung. Nggak serius? Semuanya 4 pegawai itu pindah semua dari jualan nge-host jadi goreng donat. Nanti habis itu aku bakalan nge-hire 30 pekerja berikutnya. Wih, banyak. Kita nggak bakal Guys, Ternyata di atasnya Kanana Kot ada Cimoucup ini ya. Udah pada nonton belum reviewnya guys? Ini donat atau barbel katanya. Pada pasti udah tahu kan, gue sangat-sangat menjunjung tinggi reviewer food vlogger yang bener-bener jujur ya. Enak bilang gak enak, yang gak enak bilang enak gitu. Yang enak bilang enak, yang gak enak ya bilang gak enak gitu kan. Ngerti maksud gue kan? Tapi ini beda hal. Kalau kata gue ini beda banget Kak Cimoucup ya. Kalau lu review makanan orang abis itu lu jualan makanan lu sendiri, itu kayaknya kurang etis gitu menurut gua. Paham nggak kalian? Menurut kalian bagaimana? Komen di samping. Kalau menurut gua kayak kurang etis gitu ya. Lu menjatuhkan istilahnya dagangan orang demi menaikkan dagangan lu sendiri. Dan ini pertama, ini kan selera lu, selera perorangan gitu ya. Jadi kayak nggak etis aja menurut gua, Ci. Beneran deh, teknik marketingnya perlu diperbaikin lagi. Nggak gini caranya kalau lu mau jualan, menurut gua sih gitu ya. Lebih ke nggak etis aja. Mau enak nggak enak, mau bentuknya kayak barbel, mau bentuknya kayak apa, tetap gak etis menurut gue sih. Ikan mambo yang asli. Ini dia, aku udah beli dan juga order. Sedia, ini dia guys, aku udah beli. Dan asal kalian tahu, tim gue dimarah-marahin. Lo kenapa ya marah-marahin tim gue, ha? Dimarah-marahin katanya saya sibuk. Gue beli, gue bayar. Ampun Kak Pingkan, ampun, aku nggak berani sama Kak Pingkan. Maaf ya Kak Pingkan, bercanda. Intinya timku dapat semprotan dari Kak Pingkan. Nggak tahu ini Kak Pingkan mambonya atau timnya. Yang pastinya ini chattingnya di sini. Tapi nggak apa-apa Besti, kita sebagai customer juga harus legowo. Ini harganya berapa Kak? Harganya 130.000. Tuh, dapat free katanya karena ada penundaan pengiriman gitu guys. Oh, jadi lo yang diperdebatkan di sosial media yang rame itu. Wajar ya guys ya, ini karena dipaksel dan sudah matang, jadi amburadul kayak gini ya, karena emang pengirimannya Jakarta Surabaya beb. Langsung kita panasi aja ya biar Review donat Pingkan Mambo. Kali ini gue mau review donat yang katanya tuh harus bayar 2 juta dulu kalau mau fast track. Kalau kata gue nih, fast track udah kayak naik Dufan, ada fast tracknya. Gue tuh kayak dari kemarin tuh pengen banget sebenarnya, tapi kayak PO-nya nih banyak banget, dan kalau misalnya gue harus fast track ya bayar 2 juta. Buat apa? Kayak itu buat donat doang kan. 1, 2, 3. Tuh donatnya Pingkan Mambo ya guys ya. Gue pesen 3 rasa, ada yang meses, ada yang kayak keju oles gitu, sama yang coklat ini yang viral ini nih. Kita cobain yang paling viral dulu, kita cobain. Cobain ya guys nih. Mantap nih. Aduh. Enak. Kalau gue lihat di review-reviewnya katanya agak asin. Ya ini agak asin sih, gue cobain agak asin. Enak nih coklatnya, coklat mahal gitu, coklat premium. Tips buat kalian kalau misalnya mau beli donat Pingkan Mambo, itu harus punya microwave. Kalau kalian nggak punya microwave, jangan harap donatnya bisa enak, karena harus pakai microwave dulu katanya. Donat aku benar-benar empuk, manis, dan memang itu harus di microwave dulu karena dia sudah perjalanan 1 jam. Teksturnya dulu ya nih, teksturnya tuh. Ini agak padat teksturnya, agak crunchy gitu, tapi gue dapetnya agak keras. Tapi padat banget, nggak kayak donat biasanya. Cobain nih, yang meses. Kita cobain, apakah teksturnya bakal sama kayak yang sebelumnya? Ada asin dari margarin, tapi kok asin banget ya? Tekstur dari si adonan tuh masih tebal juga, tapi konsistensi dari si crunchy-nya itu masih bagus banget sih. Nah oke, varian selanjutnya ini adalah yang keju oles nih. Enak juga pakai gula, tapi gula dipisah nih. Aku dapat gulanya dipisah. Enak sih kayaknya. Gue boleh minum dulu nggak? Jadi lebih netral. Cobain. Let's go. Oke, enak. Untuk yang ini donatnya gue kurang suka karena apa ya, nggak masuknya lidah gue, mungkin lidah gue yang norak kali ya, mungkin sedikit alot, agak nggak enak gitu, nggak se-crunchy itu. Kalau dulu tapi ini agak alot, jadi gue kurang bisa terima. Rating dari gue donat ini tuh ya sekitar 7,8 lah, masih bisa diimprove, tapi semoga semangat terus dan laris terus, oke? Kak, coba review donat Pingkan Mambo. Bukannya gue nggak mau, gue udah chat tapi nggak dibalas. Jadi gue pilih yang lain. Nah, jadi harga per donat itu beda-beda. Ada yang 19.000, ada yang 27.000. Pokoknya satu kotak gini gue bayar 158.000. Kita mulai dulu ya dari si pistachio. I love pistachio, bro. Ini dari semua donat pistachio yang pernah gue makan, ini yang paling ngacang-cang, Jack. Yang kelihatannya ini terbuat dari pumpkin ya, soalnya dia kuning banget gitu loh. Dan biasanya itu donat pumpkin tuh identik dengan teksturnya yang chewy, dan ini tuh rada chewy. Next one, I'm so excited. Ube cheesecake.
Nah, ternyata di luar negeri juga ada artis yang jualan donat. Namanya donat Nicki Minaj. Jadi selain donat Pingkan Mambo, di Amerika juga ada artis yang jual donat nih, Nicki Minaj. Donat Nicki Minaj ini denger-denger katanya laris banget guys di US. Katanya Ariana Grande favorit banget sama donat Nicki Minaj ini. Penasaran ya? Langsung aja kita cobain. Nih, donat Nicki Minaj. Aku suka banget sama bentuknya karena dia unik ya. Nggak ada lubangnya di tengah-tengah. Padahal ini donat ya. Kalau untuk teksturnya dia lembut dan juga chewy. Aku suka sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru namanya donat. Menurut aku tuh dia manis dan brown sugarnya itu bener-bener nabrak di lidah. Wah, enak banget ya donat Nicki Minaj ini. Ini aku jasip sama temen aku, segini harganya 1.750.000. Mahal banget Bude Niki. Kapan-kapan diskon lah Bude. Halo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kavina. Kita masuk ke segmennya Pinkan Mambo donatnya ya. Sekarang lagi viral-viralnya Pinkan Mambo. Viral lagi. Viral-viralnya donat guys. Sebelumnya kan yang viral itu adalah Bika Ambon, terus kemudian kue lapis ya, terus ada mie goreng Aceh rasa kalajengking, sirup ABC dan segala macam. Dan sekarang donat yang lagi di mana-mana dicari guys. Jadi sampai penjual donat laku sih alhamdulillah ya, dari kasusnya Pinkan ini membawa rezeki loh buat orang lain menurut pendapat aku ya. Di balik ada yang bilang donatnya keras lah, itulah inilah ini ya, tapi membawa rezeki buat orang lainnya. Selain membawa rezeki buat Pinkan, tapi membawa rezeki buat orang lain juga gitu ya, pedagang-pedagang lain ya yang menjual donat gitu guys. Nah, ini jawaban Pinkan Mambo terhadap review food vlogger. Menurut Pinkan, donatnya harus dipanaskan di microwave dulu ya sebelum dimakan. Nah, banyak nih jadi komentar para netizen terkait microwave ya. Rata-rata orang beli itu pengen langsung dimakan, bukan di microwave dulu, karena nggak semua orang punya microwave. Itu banyak banget yang berkomentar seperti itu. Mau makan aja ribet, katanya gitu. Juga ada yang komentar seperti itu guys ya. Dan ini langsung kita lihat pendapat dari Pinkan Mambo ya. Ini lapangan kerja orang loh. Kamu nggak tahu betapa aku tuh ngasih makan anak dari sini loh mbak. Kasihan tahu kadang. Donat ini makanya aku beli guys. Donat aku itu empuk loh mas. Ya jadi itu bohong kalau donat aku itu keras. Dan donat aku mungkin memang keras kalau dalam perjalanan 1 jam. Tapi ketika itu masuk microwave itu memang harus ketika wajar lah. Mungkin kalau donat yang lain mungkin sampai rumah empuk. Tapi kalau donat Pinkan harus kalian microwave dulu 1 menit. Nah ini kan jadi apa ya? Jadi hujatan netizen karena waduh mau makan aja ribet guys katanya gitu. Baru dia bisa dinikmati kecuali kamu datang di depan rumah Pinkan langsung dimakan. Tapi kalau emang boleh ya datang ke rumah Pinkan? Apa kita bareng-bareng ke rumah Pinkan ya sambil silaturahmi gitu, masuk ke rumahnya ngobrol, podcast atau gimana gitu ya. Buat kalian ya para food vlogger, kalau mau review mending datang aja langsung ke rumahnya silaturahmi gitu, sambil kalian lihat proses buatannya seperti apa gitu ya. Udah pakai 1 jam itu harus microwave dulu 1 menit karena donat Pinkan itu persyaratannya bukan karena keras tapi karena donat lain memang masih empuk. Aku nggak bilang donat lain satu merek ya, tapi menurut Pinkan jauh 10 kali lipat lebih enak donat Pinkan. Asik. Nah intinya harus mau menerima kritikan, bukan matiin usaha orang kok karena penjual butuh pembeli. Asik. Tuh, nggak usah beli kalau nggak mau gitu. Ini lagi viral juga donat Nicki Minaj guys ya, yang lagi viral ya. Ini apa? Apa itu bibir ya? Iki donat apa barbel? Nah ini parah sih guys, ini apa ya, nyindirnya tuh bener-bener kelihatan banget gitu ya, dan kayak apa ya, ibarat kata nih ya, Cantepe. Hai, donat itu bukan sekedar cemilan bulat dengan lubang di tengah. Asal-usulnya itu panjang dan beragam. Jadi sejak zaman kuno,
orang itu udah mengenal konsep roti goreng manis. Jadi bangsa Romawi dan Yunani kuno itu pernah bikin adonan tepung goreng yang disiram madu. Jadi kalau hari ini ada donat tanpa lubang itu bukan hal baru, justru bagian dari sejarah panjang yang kaya dan kreatif. Donat berlubang itu memang populer di Amerika, terutama sejak kapten kapal Hansen konon menciptakan lubang di tengah donat itu agar bagian dalamnya itu matang merata, karena beliau sendiri saat makan donat itu yang sebelum dilubangin dia merasa kesal gitu karena seringkali menemukan tengah donat itu nggak mateng. Akhirnya dibuatlah lubang ring seperti itu agar matangnya itu menjadi merata gitu. Tapi di luar Amerika nih, dunia punya banyak varian donat tanpa lubang seperti bomboloni dari Italia, Berliner dari Jerman, atau bahkan donat kentang dari Indonesia itu sendiri. Semua itu sah disebut donat karena esensinya adalah adonan ragi yang digoreng, bukan soal lubangnya. Jadi nih, saat ada yang ngebully donat pingkan mambo karena nggak ada ringnya atau bentuknya kayak batu bata dan sebagainya, sebenarnya itu cuma nunjukin sempitnya wawasan kuliner. Donat tanpa lubang itu bukan berarti gagal atau keras ya. Banyak justru yang empuk, berisi krim dan lebih moist karena bagian tengahnya nggak bolong. Kalau mau kritik rasa atau harga silahkan, tapi kalau bentuk dijadikan bahan nyinyir itu bukan review, itu cuma gaya rendahin orang jualan kayak gitu ya. Fakta lain, donat itu pernah jadi simbol kehangatan saat Perang Dunia. Jadi para relawan perempuan di Amerika dikenal sebagai Donut Girl karena mereka membagikan donat ke tentara. Jadi makanan itu punya nilai sejarah, bukan sekedar tren warna-warni, banyak topping gitu ya, terus diring-ringin, dibungkus dengan indah gitu, jualin kayak gitu, dan dijadikan pembanggaan diri atau produk diri dan menjatuhkan produk orang lain, atau topping kekinian yang kayak gini. Jadi makanya wajar kalau donat hari ini tampil beda-beda ya, karena ada yang klasik, ada yang pop, ada yang nyentrik. Namanya juga itu adalah bagian dari ekspresi penjualnya. Jadi kalau donat nggak berlubang terus kamu bilang itu bukan donat, ya itu sama aja kayak ngatain roti isi sosis bukan roti gara-gara bentuknya beda gitu. Dunia kuliner itu kan luas ya. Yang sempit itu cuma lidah dan pola pikir yang nggak mau belajar. Pinkan Mambo itu mungkin bukan chef profesional, tapi dia berani tampil beda. Dan selama itu halal, enak buat sebagian orang dan dibeli, maka dia itu sah-sah aja menciptakan donat versi dia sendiri. Pada dasarnya dia itu sudah punya branding sendiri kan. Dan orang-orang yang membeli branding dia itu ya untuk keuntungan dia juga kan. Akunnya bisa rame, bisa viral gitu. Iya ya, sejak ada kasusnya donat Pinkan, semua produk perdonatan gitu ya jadi laku, mulai dari Ceko, Dunkin Donat, semua orang pada menyerbu untuk mereview ya perbedaan antara donat Pinkan dan donatnya Ceko ataupun Dunkin Donat guys ya. Menurut pendapat kalian gimana nih terkait isu Dunkin Donat, donatnya Pinkan, dan tadi ada berita dari donatnya Nicki Minaj ya, yang kalau di sini mah kayak kue cucur ya kalau di sini, tapi entah itu bener apa enggak, apakah itu hanya sindiran dari para netizen terkait donatnya Nicki Minaj ya. Sepertinya nggak hanya di Indonesia, di luar negeri pun lagi viral tentang perdonatan guys ya. Sekian dulu guys videonya. Buat kalian mau reaction bisa tulis seperti biasa di kolom komentar. Terima kasih dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.